Nah, yang Berarti itu, Islam nah, tidak kalau punya tidak jawaban dipikirkan untuk ini. kepada Berarti dalam iman tidak Islam. Halo, Halo, selamat malam. selamat malam. Saya ini nonton di bawah, mau nanya. Silakan. Tadi kan Mbak Agatha bilang, ngomongnya gini, kata Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30 ayat Ya, itu. saya dengar kayak gitu. Apa yang dilakukan Yesus adalah sesuai dengan yang dilakukan Bapa ya. Betul. Jadi saya mau nanya, waktu Yesus turun ke dunia, kan Yesus itu makan dan sebagainya, kan nggak bisa buang air. Berarti Bapak juga buang air ya? Keilahiannya Yesus tidak pernah buang air. Itu kemanusiaannya. Kan jadi manusia. Kan turun kamu bilang tadi. Ketika dia turun menambahkan kodrat kemanusiaan, ya kemanusiaannya yang boker. Allah itu tidak boker. Dalam konteks Yohanes 5 ayat 30 adalah penciptaan. Itu. Apa yang dikerjakan Bapak itu yang dikerjakan anak. Apa yang dikerjakan Bapak itu yang dikerjakan anak. Berarti yang ilah ini kan Bapak ya? Anak ilah karena anak itu adalah firman. Tapi waktu Yesus ada di dunia kan dia Yohanes makan. 1 ayat 1 dikatakan firman itu bersama-sama dengan sang Bapa dan firman itu adalah Allah. Jadi yang tidak makan dan buang air itu adalah keilahian. Sementara Ya, Yesus keilahian Yesus, adalah Tuhan. firman itu tidak berak walaupun satu di dalam Yesus. Coba kalau kamu berak, baju kamu berak nggak? Ya, berarti ada dua Mbak Agatha. Diriku dan bajuku. Berarti Ya, dua di itu. dalam firman itu ada dua kodrat Allah dan kodrat manusia. Pintar kamu. Betul. Ada lagi yang mau ditanya? Silakan jawab. Jadi Yesus itu satu dengan dua kodrat. Dia memang cuma satu. Firman itu kan makanya dikatakan anak tunggal Allah. Ya dia satu-satunya dengan dua kodrat. Makanya nggak bisa dipisah, tetapi tidak bisa juga disatukan campur baur gitu loh. Allah ya Allah, manusia ya manusia, namun dalam satu kodrat. Dalam satu hipostasis, bukan satu kodrat. Dua kodrat dalam satu hipostasis Allah. Begitu. Mudah-mudahan paham. Ya. Makanya dalam iman Kristen ini, di dalam Alkitab ini, kalau kita tidak mengerti bagaimana ketritunggalan yang satu itu, ya kita akan bingung menjawabnya. Tapi kalau kita tahu bagaimana ketritunggalan dalam satu kodrat Allah itu, tentu itu semua akan merujuk kepada isi Alkitab. Dan itu merupakan penjelasan dalam Alkitab. Yang bilang pusing, ya kamu kan cuma bisa penjumlahan, belum bisa persamaan kuadrat. Kalau kamu cuman anak PAUD, ya lihat pelajaran SMA, ya kamu akan pusing, berkunang-kunang, mata merah, dehidrasi, begitu. Oke. Halo Soeharto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Soeharto. Oh, di sini saya numpang tanya, Bun. Silakan. Sangat berkesan sekali di hati saya yang diutarakan dari Bunda ini. Yang terlebih dulu saya tanya, Kristen atau Islam? Bunda. Islam itu ada di abad ke-7, Kristen itu di abad pertama. Ya, yang penting saya tanyakan Bunda, Islam atau Kristen? Saya Kristen. Bun. Oh, sayanya. Oh, Saya orang Kristen, Ya, Pak. ya. Saya Kristen. oke. Di dalam pertanyaan Bunda tadi, saya ingin menjelaskan menurut
Saya Muslim, Bun. Saya tidak Saya bertanya jelaskan. kepada Anda. Maksudnya mau menjelaskan apa? Tadi Bunda, sebelum ada ciptaan, yang dikasih Allah itu siapa? Silakan. Sangat berkesan saya. Nah, kira-kiranya, berarti kan sebelum ada ciptaan maupun langit dengan bumi maupun Roh Kudus belum ada, itu kan Roh Kudus juga ciptaan. Belum ada ciptaan. Ini iman Islam ini. Ini iman Berarti Islam. bunyinya di dalam berarti kita di dalam kuntum lagi. Itu ada siapa, Bun? Saya kepingin tahu. Anda mau menjelaskan kan? Tunggu. Anda kan saya ingin menjelaskan. bertanya. Oh, Ya, saya ingin bertanya, Bun, karena kan pertanyaan Bunda tadi sebelum ada ciptaan. Nah, yang dikasih Allah itu siapa? Nah, di situ saya akan bingung. Sedangkan kalau sebelum ada ciptaan, kita kan masih di dalam istilahnya kalau di dalam kata kami goring kami Islam adalah bunyinya kun. Masih di dalam kuntum. belum dalam kun, Pak. Anda ketiadaan. Anda tidak ada. Ya. Tapi kita bukan debat, Bun. Cuman kita boleh saling tanya aja. Iya, saya Saya meluruskan. sangat Jadi terbuka. Anda tidak di dalam kun, Anda tidak jadi, belum jadi saat itu. Jadi sebelum Ya, segala belum jadi. sesuatu dijadikan, siapa yang dikasih Tapi Allah? Mm-mm. Nah, di situ masih Allah semata-mata belum ada ciptaan. Nah, yang dikasih Allah itu siapa? Saya ingin belajar, Bun. Di Saya dalam ingin iman belajar. Islam, di dalam iman Islam, ya saya tidak tahu siapa yang dikasihinya. Kenapa? Karena Allah itu satu, Allah yang satu di dalam iman kalian. Kalian kan mengatakan Ruhana itu adalah ciptaan, firmannya adalah ciptaan. Ya, tentu dalam perspektif Islam, ya kalian itu akan buntu menjawab pertanyaan saya. Tetapi kalau dalam iman Kristen, siapa yang sudah dikasihi oleh Sang Bapa sebelum dunia dijadikan? Ya firman-Nya yang dicurahkan melalui Roh Kudus. Makanya yang paling relate Allah itu ya Tritunggal, 3 dalam 1. Bapa dengan firman dan Roh Kudusnya yang sudah ada, yang baka dalam kodrat keilahiannya. Makanya firman itu tidak pernah kami narasikan sebagai ciptaan. Makanya Roh Kudus yang adalah nafas Allah itu tidak pernah kami narasikan sebagai ciptaan. Sebab di dalam Ayub 33 ayat 4, Roh Allah membuat aku hidup, kata Ayub. Berarti Roh Allah itu adalah pencipta, yang satu di dalam Bapa. Mazmur 33 ayat 6, dengan firman-Nya langit dijadikan. Jadi firman yang satu di dalam Bapa juga menciptakan. Kalau di dalam iman kami, tentu Tritunggal itu yang paling nyata. Maha kasih, maha pemberi. Begitu. Kalau dalam perspektif Islam, ya mungkin yang berkapasitas menjelaskan itu kalian. Begitu. Jadi begini, Bun. Saya juga kan tidak membantah Anda di dalam keimanan Kristen maupun kita Islam kan tidak boleh membantahkan itu, cuman kita jajak pendapat boleh. Nah, kalau yang sudah sebelum ada ciptaan sama sekali kan masih Allah semata-mata, belum ada siapa-siapa, maka di mana letak Tuhan memberi kasih sayangnya Ar-Rahman tadi? Nah, di situ berarti ciptaan belum ada. Firman itu belum ada. Firman itu merajuk kepada siapa? Sedangkan kan kita belum ada siapa-siapa. Nah, yang Berarti itu, Islam kalau tidak punya kita jawaban dipikirkan untuk ini. kepada- Berarti dalam iman Jadi, Islam, iya, masih Allah semata-mata kan. Pertanyaan Ibu tadi kan belum ada ciptaan. Nah, jadi sedangkan Pak Soeharto nggak bisa menjawab ini. Nah, makanya saya ingin bertanya, kalau dirajukan kepada bahwa Allah itu mengasihi dengan firman, ya firman itu kan sudah jelas. Berarti sudah ada diciptanya firman, begitu. Nah, yang Kalau ditanya firman ini kan, dalam iman Bapak kan ciptaan. Kalau firman dalam iman kami itu pencipta. Tadi kan udah dijelasin itu. Jadi firman mencipta, satu di dalam Bapak. Dalam iman kami tidak pernah firman itu dikatakan ciptaan. Nah, kalau dikatakan ciptaan, ya makanya pertanyaan saya ini nggak bisa dijawab sama kalian.
Kecuali kalian mengakui bahwa firman itu adalah pencipta yang satu di dalam zatnya Allah. Kecuali kayak gitu pemahaman kalian. Kalau pemahaman kalian itu firman itu adalah holik, maka mungkin itu bisa dikorelasikan dengan iman kami. Tapi kan penjelasan ini tidak ada di Quran. Dalilnya tidak pernah ada dikatakan demikian. Tetapi dalam iman kami dalilnya ada. Tadi yang udah saya sebutkan, Mazmur 33 ayat 6, Ayub 33 ayat 4, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, Ibrani 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16 sampai ayat 17. Nah, ini terlalu banyak ayatnya. Boleh Bun, saya bertanya sedikit lagi. Boleh. Oh, firman itu apakah perkataan, apakah berwujud? Firman itu lebih dari sekedar perkataan, dan firman itu pasti wujud. Karena wujud artinya adalah ada. Kalau firman itu bukan wujud, ya berarti sesuatu yang tidak ada. Gitu. Ya. Ya, kalau kami orang Islam, kita ibaratkan firman itu kan perkataan. Bun, sampaikan amanah saya kepada si A. Nah, nanti Bunda sampaikanlah perkataan saya itu dengan Bunda kan kepada mereka. Nah, begitu itu dikatakan firman. Nah, firman ini dari Allah. Nah, kalau hadis ialah yang kita ikuti daripada Rasul. Oke. Halo Bang Toib. Halo, selamat malam. Silakan, mau bertanya apa? Halo, selamat malam. Silakan Pak, mau bertanya apa? Mau tanya, itu apa maknanya itu simbol salib itu, Mbak? Simbol salib itu simbol keagamaan, simbol agama Kristen. Apa maknanya simbol salib itu? Maknanya ada yang pernah disalib. Maknanya adalah Tuhan saya itu pernah, bukan diserupakan. Begitu. Oh, berarti maknanya itu simbol itu. Ya, simbol keagamaan. Itu. Oh, berarti maknanya itu simbol keagamaan ya. Iya. Itu. Makanya kalau agama Kristen tertulis pasti selalu buat tanda salib. Itu kan itu tanda salib itu kan artinya itu kalau dia tuh terkutuk itu. Orang Tanda yang salib tidak disalib pernah itu dikatakan terkutuk. itu gimana? Saya belum pernah nemu ada yang mengatakan salib itu terkutuk. Yang terkutuk itu manusia, Pak. Yang terkutuk itu adalah dosa. Salib ngapain dikutuk? Untuk apa Tuhan mengutuk salib? Kayak orang kurang kerjaan. Ngapain salib dikutuk? Apa kesalahan salib sampai dia dikutuk? Saya juga bingung ini narasi. Ya itu dah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kan ada yang bilang itu orang yang disalib itu terkutuk. Berarti kan orang kan, bukan itu, salibnya kan? Salib orangnya kan? Orangnya apa salibnya yang dikutuk nih? orangnya. Iya, jadi jangan ditanya lagi, jangan dibilang lagi salib itu kutukan, jangan dibilang gitu. Sekarang saya tanya, kenapa simbolnya agama Islam bulan bintang? Ya kalau itu simbolnya orang Islam itu bulan bintang, itu dulu ada peperangan Kristen sama Islam itu, Mbak. Kalau Kristen tuh pakai simbol dia itu apa itu namanya itu salib. Itu nanti kalau simbol salib, nanti kalau orang Islam nggak punya simbol. Loh, cuman itu aja pertanyaan saya, Pak. Nah, itu kalian jawab sendiri, itu urusan kalian. Saya tidak tahu itu. Lepotan, saya pening. Itu aja dijawab. Orang jawabannya entah waktu itu perang sama Kristen. Gimana? Kapan Kristen perang sama kalian? Kristen itu tidak pernah perang, tetapi Kristen itu diperangi. Yang membuat perjanjian baru itu siapa? Tuhan. Tuhan.
disampaikan ke siapa? Kalau perjanjian baru disampaikan kepada rasul, perjanjian lama disampaikan kepada nabi. Kalau perjanjian baru rasulnya siapa? Rasulnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus, Yakobus. Yohanes itu ada 2 orang, Yakobus juga ada 2 orang. Total 83 rasul. Paulus juga. Nah, Itu disampaikannya itu melalui mimpi, melalui tulisan, atau melalui omongan? disampaikan apanya? Untuk membuat perjanjian baru itu melalui tulisan, mimpi, omongan, atau Perjanjian baru itu adalah kenyataan yang disaksikan para rasul. Adalah Tuhan yang disaksikan langsung para rasul. Disaksikan langsung. Berarti disampaikannya itu melalui apa, itu maksudnya itu melalui apa disampaikannya? Terbuatnya perjanjian baru itu apa kata-kata, ataukah mimpi, ataukah tulisan, atau langsung ini buku nih, apa itu? Oh bukan, Tuhan itu kan dilihat langsung. Paulus melihat Tuhan, Yohanes melihat Tuhan. Nah, kesaksian, tahu nggak bang kesaksian? Jadi yang namanya kesaksian itulah yang diberitakan. Iya, nggak gini loh. Kalau kesaksian kita berarti ada perilaku, ya kan? Nah, Tuhan Ada kejadian, itu namanya kesaksian berarti ada peristiwa. Oke, Ya. berarti peristiwa itu terdapatnya di bumi, di neraka, atau di surga, Di atau di bumi langit. lah namanya menyaksikan bang, namanya menyaksikan. Oh. Menyaksikannya. Jadi rasul-rasul itu menyaksikan Tuhan Yesus itu ya di bumi, menyaksikannya juga di surga, menyaksikannya juga di dunia orang mati. Karena Rasul Lazarus juga menyaksikan kematian. Nah, oke. Nah, disimak ya kawan-kawan di bawah. Ini bukan kita cuma tanya jawab ya, nggak ada. Ada lagi yang maksud mau ditanyakan bang? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada 1 atau 2 lagi lah. Ini izin maaf nih ya, mau nanya nih. Kalau kita mati, bisa nggak dibangkitkan? Memang semua orang akan dibangkitkan oleh Yesus melalui penyataan dirinya dan para rasul yang lain. Iya dong. Memang Lagi, kodrat Tuhan bisa manusia mati itu nggak? adalah hidup. Memang kodrat manusia itu adalah hidup. Tuhan bisa Maka mati ketika kita mati, ini saya jelasin dulu ya. Jadi kodrat manusia itu adalah hidup. Namanya diciptakan itu dari mati menjadi hidup. Berarti kodrat manusia waktu diciptakan ya hidup. Jadi kodrat manusia itu semuanya adalah hidup. Ketika kita mati, nanti kita akan dihidupkan. Itulah pekerjaan Tuhan. Oke, sekarang nanya nih, Tuhan bisa mati nggak? Tidak. Kenapa ada hari kebangkitan Yesus kalau Tuhan nggak bisa mati? Yang mati itu keadaannya sebagai manusia, bukan keadaannya sebagai Tuhan. Oh, berarti Yesus manusia, Tuhan juga. Yesus Tuhan dan manusia juga. Itu yang benar. Oh gitu. Sekarang tua Maria atau tua Yesus? Tua ketuhanannya Yesus. Keilahian Yesus itu sudah ada sebelum dunia ini ada. Yohanes 17 ayat 5, Yohanes 17 ayat 24, Wahyu 1 ayat 8, Kolose 1 ayat 16 sampai 17, Wahyu 1 ayat 17. Wah, banyak sekali. Oh jadi tua Yesus tadi daripada Maria. Kealahan Yesus itu tentu lebih tua dari segala sesuatu. Bukan lebih tua dari Maria lagi, lebih tua dari bumi ini malah. Oh gitu. Enggak, saya mau nanya nih Kak, maaf izin ya Kak. Silakan. Yesus Tuhan ya kan? Saya dengar nih, tapi nggak tahu juga ya. Waktu Yesus disalib, dia mengatakan apa ya Kak? Dia bermazmur bang. Yesus waktu disalib nyanyi dia. Nyanyinya Nyanyi begini atau- bang. Eli Eli lama sabachthani. Itu. Artinya? Makanya kenapa orang Kristen kalau kau tengok artinya ya, kalau kau tengok orang Kristen kalau meninggal saudaranya nyanyi orang itu. Enggak, artinya ya. Kakak nyanyikan tadi.
ada lagi mau ditanyakan, Bang? Oke. Berarti Yesus itu bisa hidup. Kemanusiaannya bisa mati, keilahiannya tidak bisa mati, bahkan keilahiannya yang menghidupkan kemanusiaannya. Oke. Sekarang waktu Yesus dilahirkan oleh Maria, siapa Tuhannya sekarang? Sebelum Yesus Tuhannya dilahirkan. siapa? Lah dia sudah Tuhan sebelum dunia ini ada. Oh, berarti Yesus waktu di kandungan tidak ada dong yang melihara dunia ini, karena Yesus Tuhannya masih di dalam kandungan berarti ya? Memangnya dunia ini kupu-kupu harus dipelihara? Memangnya dunia ini kecoa Alaska sampai dipelihara? Memangnya dunia ini kucing sampai dipelihara? Ya, kan kalau Kita bicara Tuhan ya, Bang. Tuhan sekali berfirman, kalau Tuhan itu kekal, maka firman-Nya kan kekal. Ketika Tuhan menciptakan bumi ini dan bumi ini berputar sekali dia ngomong, itu kan terus, Bang. Kayak kamu kalau sekolah disuruh gurumu pakai seragam putih merah, apa tiap hari gurumu ngomong gitu? Sekali ngomong kan langsung kau kerjakan kan? gini loh, gini loh kak, kakak satu Yesus ya kan, sedangkan Tuhan itu kan mencipta semuanya, isi dan beserta bumi dan beserta isinya. Sekarang kalau Yesus Tuhan itu masih dalam kandungan, siapa yang ngurusi dunia? Loh, kamu begitu Isinya. lahir kan mama kau yang ngurusin kau. Masa Yesus yang ngurusin kau? Iya. Kucing waktu dilahirkan ada mamanya yang ngurusin. Ladang itu yang ngurusin petani. Lu masa Tuhan macul? Masa Tuhan jadi satpam? Masa Tuhan mandiin kau? Ini narasi dari mana sih Tuhan memelihara, mengurus? Emangnya kau kira Tuhan kami itu ART? Hah, pembokat? Lu aja. Tadi udah saya jelaskan ya, secara teologi Allah itu kekal. Sekali Allah berfirman, baiklah beranak cucu dan bertambah banyaklah. Perintah Yesus ketika mengatakan beranak cucu dan bertambah banyaklah kepada Adam itu terus. Karena ingat, Tuhan itu kekal. Firman-Nya pun kekal. Betul tidak? Ini terlalu teologis penjelasan saya. Jadi sekali Tuhan mengatakan Adam dan Hawa beranak cucu, nggak pula besok lagi dia ngomong beranak cucu, besok lagi beranak cucu, setiap orang ngewong dia harus bilang beranak cucu. Kan tidak seperti dodol gitu. Kalau dodol itu hanya waktu kau buat aja jadi dodol, nggak kau buat nggak jadi dodol. Bukan Tuhan seperti itu, Dek. Kamu aja udah saya bilang, ketika kamu diperintahkan sama guru kamu hari Senin pakai baju merah putih, kan nggak terus gurumu itu ngomong setiap saat pakai baju putih merah. Satu kali aja undang-undang dasar itu berlaku sampai udah berapa puluh tahun. Apalagi firman Allah. Ininya Dek, yang kau kiranya Tuhan itu kayak ART, hari ini dia masuk, besok dia nggak masuk, rumah kau nggak dipel, betul nggak gitu? Tolong ya Bang ya, Tuhan kami bukan ART, Tuhan kami bukan satpam Juma yang jaga-jaga komplek. Kalau dia sakit maka komplek nggak dijaga, nggak gitu Dek.